Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita Asmil Fauzia dengan NIM 112211451. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari makalah yang saya buat yang berjudul Optimisasi Ekonomi dan Analisis Perilaku Konsumen. Baik, yang pertama, optimisasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal dalam perekonomian, terutama pada perusahaan. Terminologi optimisasi ekonomi adalah maksimalisasi output dan minimalisasi input. Dalam optimisasi ekonomi ada 3 masalah yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan. Yang kedua, metode dalam penyajian hubungan ekonomi. Yang ketiga, ada marginal sebagai konsep derivatif. Yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan mencakup faktor-faktor penentu penerimaan, biaya, dan tingkat diskonto untuk setiap tahun pada masa yang akan datang. Penerimaan total suatu perusahaan secara langsung ditentukan oleh jumlah produk yang terjual dan harga jual. Ini berarti TR sama dengan harga pokok dikali kuantitas. Dalam pembuatan keputusan, hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang memengaruhi harga dan kuantitasnya. Faktor tersebut meliputi: 1. Pemilihan produk yang dirancang oleh perusahaan. Yang kedua, pengolahan produk. Yang ketiga, strategi periklanan. Yang keempat, kebijakan harga. Yang kelima, sifat persaingannya. Dan yang terakhir, ada bentuk perekonomian. Yang kedua, ada metode dalam penyajian hubungan ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi seringkali dihubungkan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Sebuah tabel atau grafik mungkin memadai untuk melukiskan suatu hubungan yang sederhana. Tetapi jika hubungannya kompleks, maka model persamaan diperlukan agar seorang bisa menggunakan alat analisis matematis dan simulasi komputer dalam memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, model persamaan. Hubungan antara kuantitas dan total pendapatan dapat disajikan sebagai berikut. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q. Misalnya, harga produk yang bersifat konstan adalah 1000 per unit. Maka hubungan antara kuantitas yang terjual dengan total pendapatan secara tepat dapat dinyatakan dalam suatu fungsi sebagai berikut, yaitu TR sama dengan 1000 kuantitas. Yang kedua, ada model tabel dan grafik. Model tabel merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan tabel. Sedangkan model grafik merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan grafik. Selanjutnya, marginal sebagai konsep derivatif. Konsep hubungan antara ukuran total, rata-rata, dan marginal adalah penting dalam analisis optimis. Dalam penganalisis bagaimana cara suatu perusahaan memaksimalkan keuntungannya, kita perlu mempelajari hubungan antara biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal bersama-sama dengan konsep penerimaan. Biaya total, rata-rata, dan marginal. Yang pertama, biaya total, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi sejumlah output. Biaya total dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya total tetap atau total fixed cost dan biaya variabel total atau total variable cost, yang dapat dirumuskan sebagai TC sama dengan TFC ditambah TVC. TFC itu adalah biaya produksi yang jumlah tetap atau tidak berubah berapapun jumlah output yang diproduksi.
Selanjutnya ada TVC, yaitu biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai atau mengikuti perubahan jumlah output. Yang kedua, biaya rata-rata atau average cost, yaitu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output. Dapat dirumuskan sebagai average cost sama dengan TC dibagi quantity. Sebagaimana biaya total, maka biaya rata-rata juga dapat dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel rata-rata. Average cost adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya. Sedangkan average variable cost adalah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya. Yang ketiga ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akibat adanya tambahan output yang diproduksi sebanyak satu unit. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merujuk pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan individu atau rumah tangga dalam memperoleh, menggunakan, membuang barang atau jasa. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk faktor ekonomi, psikologis, sosial, budaya, dan situasional. Yang pertama ada faktor ekonomi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor ekonomi, terutama pendapatan dan harga. Pendapatan merupakan determinan utama dalam konsumsi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Sebaliknya, jika pendapatan rendah, konsumen akan lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi pembelajaran, dan sikap juga mempengaruhi perilaku konsumen. Motivasi mengacu pada dorongan internal yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Persepsi merujuk pada bagaimana individu menginterpretasikan informasi dan rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman sebelumnya. Sedangkan sikap mencerminkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau ide. Yang ketiga ada faktor sosial budaya. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya seperti kelompok acuan, keluarga, peran dan status sosial, serta budaya dan subkultur. Kelompok acuan merujuk pada kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku keluarga. Sebagai kelompok acuan primer memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan nilai, preferensi, dan perilaku konsumen individu. Selain itu, peran dan status sosial juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Individu cenderung memilih produk yang sesuai dengan peran dan status sosial mereka dalam masyarakat. Budaya dan subkultur juga memiliki dampak yang besar pada perilaku konsumen, karena budaya menentukan nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat ada faktor situasional. Faktor situasional juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk lingkungan fisik, waktu, dan kondisi saat pembelian dilakukan. Misalnya, suasana toko, cuaca, atau waktu pembelian dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kelima ada faktor lain. Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, seperti kepribadian, gaya hidup, dan demografi, termasuk di dalamnya usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lokasi geografis. Kepribadian mencerminkan karakteristik psikologi unik yang membedakan individu dalam menanggapi lingkungan sekitarnya. Gaya hidup merujuk pada pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan opininya. Faktor demografi juga memengaruhi perilaku konsumen karena preferensi dan kebutuhan individu
dapat berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis. Demikian isi makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.